Krisis ini bukan sekadar gejolak ekonomi biasa, melainkan keruntuhan sistem finansial yang menghantam hampir seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, perusahaan kolaps, dan sektor perbankan berada di ambang kehancuran. Bank-bank yang sebelumnya terlihat kokoh tiba-tiba kehilangan likuiditas karena dihantam penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang panik. Dalam konteks ini, sistem perbankan Indonesia mengalami krisis kepercayaan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kerugian finansial. Karena bank pada dasarnya bergantung kepada kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka sistem pun ikut runtuh. Pada puncak krisis 1998, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan langkah ekstrim untuk menyelamatkan sektor perbankan. Puluhan bank dilikuidasi, dinasionalisasi, atau direstrukturisasi melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Banyak bank besar akhirnya kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya akibat kredit macet dan mismatch valuta asing. Salah satu bank yang terdampak serius adalah Bank Sentral Asia atau BCA yang saat itu mengalami penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Penarikan dana dalam skala besar membuat likuiditas bank akhirnya tertekan. Meskipun secara fundamental, BCA masih memiliki jaringan nasabah yang kuat. Melihat situasi tersebut, pemerintah mengambil alih BCA sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Secara psikologis, bank yang diambil alih negara pada masa krisis sering dipandang sebagai institusi bermasalah. Dan di mata investor, aset semacam ini dianggap berisiko tinggi, penuh ketidakpastian dan tidak menarik untuk diakuisisi dalam jangka pendek. Pada saat itu, banyak investor yang lebih memilih bertahan, mengamankan likuiditas, dan menghindari risiko besar. Pasar memang sedang dipenuhi rasa takut, bukan optimisme. Dalam kondisi ketakutan kolektif itu, Grup Djarum justru mengambil langkah yang secara strategis sangat kontras dengan arus utama pasar. Alih-alih menjauh dari sektor perbankan yang sedang runtuh, mereka melihat krisis sebagai momen valuasi rendah. Melalui kendaraan investasi mereka, Hartono bersaudara masuk dan kemudian menjadi pemegang saham pengendali BCA pada awal tahun 2000-an setelah proses divestasi pemerintah. Secara ekonomi, ini adalah contoh klasik dari investasi kontrasiklus, yaitu dengan membeli aset berkualitas saat pasar sedang panik dan harga tertekan. Keputusan ini tidak bisa dipahami sebagai perkiraan jangka pendek. Bank bukan bisnis yang memberikan keuntungan instan, ia membutuhkan stabilitas, kepercayaan publik, dan manajemen risiko yang disiplin. Dengan kata lain, langkah ini memperlihatkan visi jangka panjang yang sangat rasional. Ketika banyak investor fokus pada ketidakpastian jangka pendek akibat krisis, Hartono bersaudara justru melihat potensi struktural seperti jaringan nasabah BCA yang luas, sistem operasional yang relatif solid, serta posisi strategis di sektor perbankan retail Indonesia. Dalam logika investasi, mereka tidak membeli bank yang hancur, melainkan membeli sistem keuangan yang sedang mengalami penurunan harga akibat krisis psikologis pasar. Analisis strategisnya cukup sederhana, tapi sangat tajam ketika diterapkan pada investasi bisnis. Krisis memang menurunkan nilai aset, tetapi tidak selalu menghancurkan struktur